Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Aik Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai dinamika gerak rotasi. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab pertama mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Dengan mempelajari dinamika rotasi, sahabat privat diharapkan mampu menentukan nih kira-kira gaya-gaya apa aja yang dapat menyebabkan sebuah benda itu dapat berotasi, gitu ya. Nah, kita mulai aja dari materinya ya. Dinamika rotasi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada porosnya. Nanti sahabat privat bisa lihat nih gambar yang ada di layar ini. Nah, jadi gini, di dinamika rotasi kita nggak mempelajari sistem yang menggerakkan balok ini, tapi kita mempelajari sistem yang menyebabkan si katrol ini berputar. Beda ya sama hukum Newton. Kalau hukum Newton biasanya katrol dianggap tidak berputar, tetapi ketika dinamika rotasi, katrol dianggap berputar. Sehingga nanti sahabat privat bisa nih mencari persamaan yang menyebabkan katrol ini berputar dengan persamaan ini, di mana sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Ya, tau ini bacanya tau ya. Tau itu adalah momen gaya, satuannya Newton meter. I itu adalah momen inersia, satuannya kilogram meter pangkat 2. Alfa itu adalah percepatan sudut, satuannya rad per second kuadrat. Nanti alfanya ini bisa kita ubah nih persamaannya. Alfa sama dengan A per R ya. A itu adalah percepatan linier yang satuannya itu adalah meter per second kuadrat. Dan R itu adalah jari-jari, satuannya itu adalah meter. Nah, pada kasus momen gaya bersama dinamika rotasi bisa diubah nih menjadi seperti ini. Ingat ya, sigma torsi itu kan rumusnya F kali R sebenarnya ya. Di video sebelumnya udah dibahas dan inersia itu mempunyai persamaan mr kuadrat ya. Dan alfa itu mempunyai persamaan A per R ya. Nah, di sini sahabat privat harus tahu ya kalau K itu adalah konstanta dari momen inersia. Ingat, setiap benda yang mempunyai inersia pasti punya konstanta. Nah, konstantanya itu kita anggap sebagai K ya. Nah, dari sini nanti R sama R ini bisa dicoret nih. R-nya coret 1, R sama R coret. Jadi nanti persamaannya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Sigma F sama dengan K kali M katrol dikali A. Gitu ya, sahabat privat. Untuk memudahkan sahabat privat memahami materinya, kakak punya contoh soal nih. Nah, sahabat privat bisa lihat ya, di sini ada katrol. Nanti katrol ini bakal bergerak nih, karena ada balok A sama balok B ya. Balok A-nya 5 kg, balok B-nya 3 kg. Katrol mempunyai massa 4 kg. Jika katrol adalah silinder pejal dengan momen inersia I sama dengan setengah mr kuadrat, nanti sahabat privat disuruh tentukan nih, ya kira-kira percepatan sistemnya berapa dan tegangan tali A dan B-nya berapa. Nah, di sini sahabat privat harus tahu ya, ketika sahabat privat mempelajari dinamika rotasi, tali A sama tali B itu nggak sama. Jangan samakan dinamika rotasi sama hukum Newton. Ya, jadi tegangan tali A sama tegangan tali B-nya berbeda. Nah, sekarang kita coba cari dulu ya percepatan sistemnya. Ini percepatan sistem ya, bukan percepatan sudut. Berarti yang dicari itu adalah A, bukan alfa. Tapi kita bisa menggunakan persamaan ini nih. Ya, K sigma torsi sama dengan I kali alfa. Alfanya A-nya nggak tahu, kita bisa pecah jadi seperti ini. Sigma FR sama dengan K dikali MK R kuadrat kali A per R. Gitu ya. Nah, di sini kan kita ini hampir sama kayak hukum Newton ya. Berarti kita suruh cari tahu dulu nih, kira-kira gaya-gaya yang menyebabkan katrol ini berputar apa aja, gitu ya. Nanti sahabat privat akan dapatkan persamaannya seperti ini. Nah, ingat ya, kan nanti kan benda ini dipengaruhi oleh balok A sama balok B. Kan bergeraknya pasti begini dong. Nah, cuma nanti yang menyebabkan katrol berputar itu bukan baloknya, tapi talinya. Ya, jadi TA dikurangin TB. Gitu ya, kalau nggak ada tali, baloknya pasti nggak mutar. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat TA kan sigma torsi itu F kali R. Gayanya TA dikali R. Ya, R itu jari-jari maksudnya. Dikurang yang menghambat siapa? Si TB dikali sama R-nya. TB, y TA kali TA kali R dikurangin TB kali R. Ini R itu ini jari-jari ya. Nah, terus akan sama dengan setengah kali MK kali R kuadrat dikali A per R. Nah, setengah ini adalah konstanta yang di sini. Nanti dari sini, sahabat privat bisa dapatkan persamaan seperti ini. Ini untuk mempermudah perhitungan ya, jadi kita faktorisasikan. Jadi TA min TB, buka tutup kurung dikali R sama dengan setengah M katrol kali R kuadrat dikali A per R.
Nanti kan dari sini enak nih, R bisa dicoret. Gitu ya, sahabat privat. Nah, seperti ini. Jadi nanti persamaannya kayak gini nih. TA min TB sama dengan setengah MK dikali A. Nah, cuma jadi permasalahan gini. Kita suruh nyari A. Tapi TA sama TB-nya nggak tahu. Nah, berarti kita cari dulu nih persamaan TA min TB-nya itu seperti apa. Kita nanti bisa nih ubah persamaan tegangan tali dengan menggunakan persamaan hukum Newton. Nah, kurang lebih nanti persamaannya seperti ini ya. Nah, sebelum kita bahas dulu nih. Ini kan ada masa A. Nah, kita kalau mencari TA, kita cari tahu dulu nih sistem yang menyebabkan balok A. Balok A bergerak tuh karena ada gaya berat A dan dihambat oleh si tegangan tali. Ya, nanti akan dapat persamaan seperti ini. Sigma FA sama dengan sigma M dikali A. Ya, sigma FA-nya itu adalah WA dikurangi TA sama dengan MA dikali A. Ya, pasti nyambung ya. Gaya di ini, benda ini bergerak karena ada si WA dan dihambat oleh si TA. Jadi nanti TA-nya itu sama dengan WA dikurangi MA dikali A. Ini baru persamaan TA nih. Kita cari persamaan si TB-nya. Nah, sigma FB sama dengan sigma MB dikali A. Kita cari gaya-gaya yang menyebabkan si FB ini bergerak. Nah, si ini balok B-nya ya. Balok ini kan bergerak ke atas karena dipengaruhi oleh tali TB dan dihambat oleh si balok A. Jadi WA-nya ya. Jadi nanti persamaannya seperti ini. TB dikurangi WB sama dengan MB dikali A. Nanti akan didapatkan TB itu sama dengan WB tambah MB dikali A. Nah, sampai sini masih kebayang ya? TB sama dengan WB ditambah MB kali A. Pindah ruas aja. Kita udah dapat TA-nya berapa, kita sudah dapat nilai TB-nya berapa. Nanti dari sini kita tinggal substitusi nih 3 persamaan. 1, 2, 3. Menjadi seperti ini. TA-nya jadi ini, TB-nya jadi ini. WA min MA kali A, buka tutup kurung, dikurangin. Buka kurung, WB tambah MB kali A tutup kurung sama dengan setengah MK dikali A. Nah, di sini sahabat privat tinggal input aja nih angka yang telah sahabat privat ketahui. WA-nya itu 50, masa kali gravitasi ya. 50 dikurangin 5 kali A, buka tutup kurung, dikurangin 30 tambah 3 kali A, tutup kurung sama dengan setengah kali 4 kali A. Ingat 50 itu kan berat ya, berat itu masa kali gravitasi. Gravitasi kita anggap 10 aja. Nah, di sini udah enak banget nih, ya kan? 50 kurang 30, 20. Min 5A dikurangi 3A jadinya min 8A sama dengan 2A. Nah, dari sini kita dapatkan kalau 20 itu sama dengan 10A. Berarti A-nya itu sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, sampai sini sahabat privat masih gampang ya memahami nilai A-nya. Kalau misal masih belum paham nanti bisa diulang-ulang lagi kok. Kita udah tahu A-nya nih. Nah, kalau kita mau cari nilai TA. Nah, kalau kita mau cari nilai TA sama TB-nya, kita iklan dulu ya. Jika sahabat privat membutuhkan guru privat, sahabat privat bisa menghubungi kami di www.ayaprivat.com, di mana pengajarnya bisa offline dan online ya. Bisa dilakukan secara personal ataupun kita bisa buat kelompok belajar ya. Di sini nanti kita belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Oke, kita udah dapat nilai A-nya, berarti kita tinggal cari tegangan tali A sama tegangan tali B. Ingat ya, tadi di persamaan hukum Newton sebelumnya kita udah tahu kalau TA itu sama dengan WA dikurangin MA kali A. Ya, kita tinggal input aja angka-angka yang telah kita ketahui. CA sama dengan WA-nya 50 dikurangin MA-nya 5 dikali 2. Ya, 2 itu dari percepatan sebelumnya yang telah kita cari. Maka akan kita dapatkan kalau TA-nya itu sama dengan 50 dikurang 10 sama dengan 40 Newton. Nah, untuk menentukan nilai tegangan tali, ya, tali B, kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. TB sama dengan WB ditambah MB dikali A, ya. TB-nya itu sama dengan 30 tambah 3 kali 2, ya. Nanti angka-angka udah tahu ya. Maka akan sahabat privat dapatkan kalau TB-nya itu sama dengan 30 tambah 6, jadinya 36 Newton. TA-nya udah dapat, TB-nya udah dapat. Berarti semuanya sudah diketahui. Untuk lebih memahami materi tentang dinamika rotasi, kakak harap kalian udah memahami nih materi mengenai dinamika partikal atau hukum Newton. Nanti kakak bakal bantu sahabat privat untuk memahami materi hukum Newton. Kalau materi hukum Newton udah paham, pasti materi ini sudah pasti bisa memahaminya, gitu ya. Jadi nanti kakak bakal kasih linknya di kolom komentar. Jika sahabat privat menyukai materinya, sahabat privat bisa subscribe channel kami, Ayo Privat. Dan jika sahabat privat punya pertanyaan, sahabat privat bisa menghubungi kami di Ayo Kita Privat ya. Di sini kita belajar bareng-bareng.
kita pintar bareng-bareng. Karena kenapa? Pintar itu enak ya bareng-bareng. Terima kasih.